izin ngerekam. Jadi kelas tatbiki. Tatbik, tatbik itu artinya praktek atau mengaplikasikan. Tentunya teman-teman yang masuk kelas ini sudah punya dasar, sudah punya kemampuan dalam nahwu dan sorofnya, atau bahkan dalam ilmu alat lainnya. Maka eh, untuk kelas tatbik ini kita nggak membahas teori, tapi kita lebih sering ke praktek-prakteknya. Pertemuan malam hari ini kita mulai di pertemuan pertama halaman 5. Kalau teman-teman ada kitab, bisa dibuka di kitabnya ya. Kalau nggak ada, ya pakai screen ini aja. Ini adalah mukadimah dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sambil saya coret-coret ya. Pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim, itu setiap lafadznya nanti bisa kita pecah. Bisa kita pecah, terus kita identifikasi itu satu-satu. Ini tuh apa maksudnya, ini bagaimana secara nahwu sorofnya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai baca kitab, alangkah baiknya kita doa dulu atau mengucapkan apa ya istilahnya yang sering dibaca sebelum membaca kitab ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Nanti saya akan banyak tanya teman-teman terkait nahwu dan sorof ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ba di sini adalah harfu jar. Ba harfu jarin. Huruf jar itu hukumnya mu'rab atau mabni, teman-teman? Mabni. Mabni. Oke, huruf jar hukumnya mabni ya. Kalau mabni itu kita perlu sebut i'rab apa enggak? Enggak. Enggak perlu Enggak. ya. Apalagi kalau huruf. Huruf itu pasti mabni dan tidak ada i'rab. Ini nanti bilangnya ba harfu jarin la mahalla lahu minal i'rab. Ba huruf jar tidak punya i'rab. Setelah huruf jar itu pasti disebut dengan apa, teman-teman? Majrur. Majrur. Oke, ingat-ingat ya. Setelah huruf jar pasti disebut majrur. Setelah huruf jar pasti disebut majrur. Dan setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Pasti kalimat isim. Karena salah satu tanda dari kalimat isim adalah kemasukan huruf jar. Coba tanda isim itu jumlahnya ada berapa? Tanda isim itu ada eh, 3. 3. Kalau yang lainnya gimana? Teman-teman yang lainnya mungkin ada yang 6, 7, 9, 100 mungkin. 9. 9. Ada yang lain mungkin cuma 1 doang, 2 doang, atau 3 doang.
Kalau kita pelajari di yang dasar, kitab dasar ya, Jurumiyah atau kitab Imriti, tanda isim itu dibagi menjadi 4. Satu, kemasukan huruf jar, ada tanwin, terus apa lagi? Ada alif lam. Alif lam, dan yang terakhir apa kalau di kitab Jurumiyah? Bil khafdi, dibaca jar ya, atau kasroh kayak gitu ya. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Oke, jadi ismi di sini adalah majrur. Majrur berarti dibaca jar. Terus tanda jarnya dia itu menggunakan kasroh. Tanda jar itu ada apa saja? Yang paling lumrah kasroh. Selain kasroh apa? Ada ya. Ya, ada lagi selain ya Ada apa? Fat- Fathah. Oke. fathah. Benar. Ada kasroh, ada iya, ada fathah. Kalau kasroh ini adalah tanda jernya isim mufrad. Kemudian tanda jernya isim jamak taksir. Terus tanda jernya isim jamak muannas salim. Dari 3 pertanyaan itu, ismi ini termasuk mufrad, jamak taksir, atau jamak muannas salim? Mufrad. Isim mufrad. Oke, berarti nanti cara mengirapnya bismi ba harfu jar la mahalla lahu minal i'rab ismi majrurun bil kasroti ya. Majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Kenapa pakainya kasroh? Ya tadi karena dia adalah isim mufrad. Nah, kalau misalnya ismi ini ternyata isim tasniyah, harusnya dibaca apa? Ismi dirubah ke tasniyah, maka menjadi Ismaini. bismai gitu ya. Dengan menyebut 2 nama, bismai itu. Gitu. Oke, nanti pola sorogannya seperti itu. Bismi, lafat ismi ini kan tidak ada alnya. Kalau kita pernah belajar kalimat isim, kalau nggak ada alnya, itu harus diapakan? Tanwin. Tanwin. Nah, pertanyaan saya, kenapa di sini kok nggak ditanwin? Bismi, kok nggak bismin gitu? Dof. Oh, benar. Karena dia adalah mudhof. Jadi kalimat isim yang tidak bertanwin selain isim ghairu monosorif itu adalah isim yang mudhof. Isim yang mudhof itu juga tidak boleh ditanwin. Isim-isim yang nggak boleh ditanwin apa aja sih semuanya? Ya isim ghairu monosorif, isim yang mudhof, dan isim yang ada alif lamnya. Ghairu monosorif, isim GM gitu ya. Pakai kursor, maaf ya. Nah, saya ulangi lagi. Isim yang tidak menerima tanwin atau yang tidak boleh ditanwin itu ada 3. Satu, isim ghairu munsharif.
Dua isim yang mudhof, yang ketiga isim yang ada alif lamnya. Maka dia tidak boleh ditanwin. Cara menentukan dia mudhof bagaimana? Caranya itu pakai rumus. Nah, ini rumus saktinya. Ini selalu dipakai rumus ini ya. Rumusnya adalah ketika kita menemukan isim yang nakiroh, kemudian dilanjut dengan isim yang makrifat. Maka ketika ada nakiroh ketemu makrifat, ini nanti akan membentuk susunan idhofah. Idhofah itu yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhofun ilaih. Gitu ya. Di sini lafadz ismi ini kan nakiroh dia, tidak ada alnya. Seharusnya ditanwin. Kenapa kok nggak ditanwin? Karena setelahnya makrifat. Nakiroh ketemu makrifat sama dengan idhofah. Idhofah itu mudhofnya nggak boleh tanwin. Maka di sini bismillahi. Minya tanpa tanwin. Bisa dipahami ya? Berarti nyeropinya tadi ditambah ismi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun dohirotun li'anaul ismul mufrad wa huwa mudhofun. Tambahi wa huwa mudhofun. Kalau mudhof harus digandeng dengan mudhof ilaih. Di sini yang menjadi mudhof ilaih lafadz apa? Allah. Lafadz Allah. Dan mudhof ilaih itu selalu dibaca Roh. Jer, kasroh jer. atau jer ya. Dibaca jer ya. Bismillahi. Nah, ini. Oke, jadi kita sudah belajar rumus sakti yang pertama. Ketika ada isim nakiroh bertemu isim ma'rifat, maka membentuk susunan idhofah. Allahi jer kasroh ya. Nanti ngirobnya sama kayak ismi. Cuman dikasih embel-embel wahwa mudhofun ilaih. Lanjut. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini ada rumusan lagi yang bisa kita pelajari. Saya tulis di sini rumus sakti yang kedua. Lafadz Allahi ini dilihat dari segi kejelasannya, takyinnya. Ini ma'rifat apa nakirah? Marifat. Oke, terus Ar-Rahmani ma'rifat apa nakirah? Marifat. Marifat. Oke. Ma'rifat ketemu ma'rifat nanti ada rumus. Ma'rifat, aduh jelek tulisannya. Ini rumus yang kedua. Kalau kita menemukan isim ma'rifat, terus gandeng dengan ma'rifat lagi, nanti susunannya itu dua. Yang pertama kita boleh sebut naat. Yang kedua kita boleh sebut badal. Naat atau badal. Sebelum saya jelaskan, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Kapan dipakai menjadi naat? Kapan dipakai menjadi badal? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau dipakai, saya tahunya yang naat kayaknya Ustaz. Kalau naat itu dia sama-sama marifat dua-duanya. Terus kata pertamanya itu objek, yang keduanya itu baru sifatnya. Kayak Muhammadun Jadi Jamilu. sifatnya gitu ya. Ya, Oke, oke. Kalau badal bagaimana? nggak tahu.
Oke, mungkin ada jawaban lain atau tambahan atau bagaimana? Apa kita sharing materi. Baik, saya pegang lagi ya. Jadi, kalau ada isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat, maka akan membentuk opsi dua tarkib. Satu naat, dua badal. Kapan menjadi naat? Nah, tadi sedikit dijelaskan dari Uhti. Uhti siapa tadi? Hamza Ustaz. Oh, Hanza ya. Uhti Hanza. Kapan naat? Jawabannya adalah kalau lafat yang kedua itu kata sifat. Kalau lafat yang kedua adalah kata sifat. Ar-Rahman. Ini kan artinya penyayang, pengasih ya, apaan? Ya, pengasih penyayang sebenarnya sama. Pengasih ini adalah kata sifat. Kalau kata sifat berarti lafat Ar-Rahman ditarkib menjadi naat. Beda kalau misalnya contohnya huwa Zaidun akhi misalnya, atau huwa akhi Zaidun. Akhi dan Zaidun ini kan sama-sama makrifat. Tapi kata Zaidun itu bukan kata sifat. Nah, kalau bukan kata sifat seperti itu, maka tarkib Zaid adalah badal. Jadi kuncinya ada di kata setelahnya, kata nomor dua. Makrifat yang nomor dua ini. Kalau makrifat nomor dua kok kata sifat, berarti naat. Kalau makrifat yang kedua kok bukan kata sifat, berarti badal. Maka di sini jelas ya, Ar-Rahmani tarkibnya adalah Naat. naat. Karena Ar-Rahman kata sifat. Terus terakhir Ar-Rahimi. Ar-Rahimi ini juga ma'rifat. Jatuh setelah ma'rifat juga. Ini kira-kira tarkibnya dia menjadi apa? Naat yang kedua. Naat yang kedua. Jadi lafat Allah, sifat yang pertama Ar-Rahman, sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Allah ketemu Ustaz, Ar-Rahman, berarti ketemu Ar-Rahim. Gimana? jadi Ar-Rahman itu kita ngeirapnya gimana sih? Oh. Ar-Rahman, Naktun min Allah, majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Ar-Rahmani, saya ulangi ya. Ar-Rahmani naktun atau sifatun. Nah, kalian lebih suka naat atau sifat terserah. Minallah wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Ar-Rahimi naktun asani minallahi, sama terus Ar-Rahmani sama ya. Majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun li'annahul ismul mufrad. Nanti teman-teman ketika setoran atau pasorogan sama saya kok sulit pakai bahasa Arab, saya nggak mewajibkan harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Cukup bi huruf jar ismi majrur. Ismi mudhaf Allahi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani naat dari Allahi, Ar-Rahimi naat yang kedua dari Allahi.
Kayak gitu juga cukup. Apa-apa. Ustaz, Nah, kalau kalau semisal Ar-Rahmani sama Ar-Rahim itu naat berarti kan Allahnya man'ut. Nah, kira-kira kita masukin man'utnya nggak ke irobannya? Kayak kan tadi kan eh, Allah itu tadi itu tadi ada adalah embel-embel lafat minallahi. Nah, itu. ya. Jadi Oh, kita nggak usah maksudnya tulis man'utnya. Allahnya tadi ya? Iya, Allahnya. eh Sebenarnya opsional sih. Kalau mau dikasih ya nggak apa-apa. Untuk pemula atau untuk yang baru belajar, biar lebih mendetail, dikasih nggak apa-apa. Kalaupun nggak dikasih, nggak masalah juga. Karena nggak apa ya, ada yang ngasih, ada yang nggak juga. Bebas. Baik, Ustaz, syukran. Oke, itu di depan. Oke, ini baru Bismillah. Kita lanjut ke Muqaddimatun. Muqaddimatun. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan lagi ya. Saya pakai tinta biru lah. Muqaddimatun. Ingat-ingat teman-teman. Kalau kita menemukan sebuah judul dalam bacaan bahasa Arab, tadi koran, tadi novel-novel bahasa Arab, berita-berita bahasa Arab, atau di kitab-kitab, kok kira-kira dia adalah judul, maka tarkiblah menjadi mubtada. Afan, tarkiblah menjadi khobar. Hmm. Harus dibaca rofa nantinya. Ini muqaddimatun adalah sebuah judul. Maka kita harus tarkib menjadi khobar. Setiap judul pasti khobar. Setiap judul pasti khobar. Harus rofa. Ada yang tahu kira-kira ini mubtada'nya ada di mana? Tuh, Di isinya ya, Ustaz ya. Ya, benar. Mubtada'nya, mubtada setiap judul dalam qiraah bahasa Arab itu pasti dibuang. Mahdhufun bahasa Arab ya. Nanti kalau nggak pakai hadza, ya pakainya hadhihi. Nah, kayak misalnya faslun. Ai hadza faslun. Itu ada hadzanya yang dibuang. Muqaddimatun. Ai hadhihi muqaddimatun. Harus disesuaikan. Kalau kiranya khobarnya kok mudakar, maka hadza. Kalau kiranya khobarnya muannas, maka hadhihi. Itu ya. Karena di sini muqaddimatun mudakar atau muannas? Anas, Muannas. Karena diakhiri oleh apa? tak Tamar butoh. Oh, benar sekali. Maka pengira-ngiraan mubtada'nya hadza atau hadhihi. Hadihi. Oke, nah usah itu ya. Jadi setiap judul bahasa Arab kita target menjadi khobar dengan mengira-ngirakan mubtada. Entah hadza atau hadhihi. Sesuaikan dengan khobarnya. Muqaddimatun khobaron min mubtada mahdhuf wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Muqaddimatun khobar dari mubtada yang dibuang hadza. Itu doang cukup. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari materi-materi tadi yang kita bahas.
Eh, ada kumpulan-kumpulan rumus-rumus takdir tadi. Rumus-rumus. Rumus-rumus takdir tadi ada kan kita punya kumpulannya. Oh ya, Kumpulan. 66. Untuk rumus-rumus nanti sebenarnya banyak ya. Ini baru kita kuak 2. Nanti saya kasih rumus ketika kedapatan lafadz yang sesuai dengan rumusnya. Dari 2 rumus ini, antum sudah bisa baca yang ini. Kita praktekkan dari sini dulu ya. Saya pengen ngacak ya. Di antara dari kalian coba baca dari yang saya garis bawahi. Saya mau pilih Muhammad Sahal deh, yang on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ilmu al-ilmu al Oke, sip. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu. Sekarang kita sedikit tanya jawab akhi Sahal. Kenapa Nah, antum baca asy-syaikhu Rofa? karena jadi fa'ilnya qala. Oke. Al-imamu kenapa Rofa? Karena menjadi badal. Oke. Al-alimu kenapa Rofa juga? Jadi naat Naatnya lafat nyaman ini. al-imam. Naat Naatnya ke lafat al-imamu apa asyaihu? asy-syekh asy-syekh. Asyaihu. Kemudian al-allamatu. Kenapa dibaca rofa juga? Sama Karena apa sih? Apa? naat juga. Oke, naat juga ya. Oke, eh, sudah benar tarkiban dari Akhisal tadi. Oke, tapi mari kita bahas bareng-bareng ya. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu. Qala, ini ingatnya teman-teman. Kalau kita nemu kalimat fi'il di awal, entah itu mandi, mudhore, atau amar, pokoknya fi'il. Kok di awal, berarti nggak punya tarkib, nggak punya kedudukan ya. Nggak termasuk marfu'atul asma, mansubatul asma, atau majruratul asma, atau majzumatul af'al, nggak termasuk semuanya. Pokoknya fi'il di awal, ya udah sebut saja fi'ilnya apa. Kalau di sini kola fi'il madi, ya sudah kola fi'lul madi, itu doang. Kola fi'lul madi. Kalau kita mau detailkan lagi, fi'il madi itu kan mabdinya ada 3. Ada fathah, domah, sukun. Kalau kola di sini termasuk yang mana? Domah, fathah, apa sukun? Fathah. Oke, fathah ya. Kola fi'lul madi mabniun alal fathi. Ulang wes. Kemudian setiap fi'il pasti membutuhkan dengan apa?
Fa'il. dengan fa'il. Di sini yang menjadi fa'il adalah asyaihu tadi ya. Asyaihu fa'il dari kola. Di mana-mana fa'il itu harus rofa. Di sini tanda rofanya dia dengan domah. Isim-isim yang rofa dengan domah itu apa saja? Isim mufrad. Ada isim mufrad, terus apa lagi? Jam. Is, Atau isim, isim jamak. ma'rifat, Isim mufrad, Jamak. terus is, ada jamak taksir, terus ada apa lagi? Jamak muannas salim. Jamak muannats salim, ada apa lagi? isim domir. Bukan. Eh, Yang rofa dengan domah. Isim goirumun, Dan bukan sorry. rumah sorry. nama sorry. Itu isim-isim yang rofaknya menggunakan apa? Domah. Dari 4 pilihan tadi, asyaihu itu termasuk yang mana? Mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, atau isim ghair munsharif? Mufrad. Isim mufrad. Nah, oke, sip. Isim mufrad ya. Qala filul madhi mabni al fathi. Asyaihu fa'iluhu wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Kayak gini ditambahi wahwa man'utun boleh. Enggak ditambahi pun enggak masalah. Asyaikhu al-imamu. Tadi al-imamu di sini ditarkib menjadi badal. Coba kasih tahu ke kita akhi Sahal. Kenapa antum tarkib menjadi badal? Kok enggak naat aja gitu? Eh bisa jadi naat juga Ustaz. Bisa jadi naat juga. Kita patok ke rumus yang kedua berarti ini ya. Ini Ma'rifat, tadi ya. berarti Rifat ma'rifat. ketemu ma'rifat. Bisa naat bisa badal. Bisa naat, bisa badal. Terus alasan antum pilih badal berarti kenapa? Sebagai penjelasnya Syekh itu menjadi imam. Ya, 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 sebagai penjelasnya ya, sebagai pengganti. Ganti. Alasannya simple ya, karena imam, kata imam itu termasuk kata sifat atau bukan? Imam, imam. Ini kata sifat atau bukan? Bukan. Kan? Bukan ya. Nah, gitu. Alasannya cukup Oh, simpel aja. Karena al-imamu bukan kata sifat. Maka kalau ma'rifat ketemu ma'rifat dan ma'rifat yang kedua bukan sifat, berarti badal. ya. Terus al-alimu. Nah, kalau ini kebalikannya. Ma'rifat ketemu ma'rifat. Al-alimu tadi tarkibnya apa, Hi? Naat. Nah, kenapa kau pilih naat? Karena, Kan alim itu sifat. oke, al-alimu adalah kata sifat. Alimun, orang yang tahu. Orang yang tahu berarti kan kata sifat. Berarti sudah, dia menjadi naat. Oke, al-alamatu. Ini juga naat kata antum tadi ya. Teman-teman yang lain mungkin setuju kalau al-alamatu di sini naat atau mungkin ada tarkib lain. Nah, sepertinya setuju ya. Al-alamatu naat. Naat dari lafat asyaihu. Pertanyaan saya, bebas siapa yang mau jawab boleh. Naat kan ada dua. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Ini termasuk naat apa? Hakiki atau sababi? Hakiki. Hakiki. Oke, kalau naat hakiki itu kan harus mengikuti manotnya ya kan? Dalam 4 perkara. 4 dari 10 ya. Satu apa?
Dari segi i'rabnya. Ma'rifat, irobnya, i'rab, terus marifat nakirohnya. Apalagi Muzakkar muannasnya. mudzakkar muannasnya. Satu lagi Hmm, jum jumlahnya, oh jumlah. mufrad, tasniyah atau jamaknya. Al alamatu naat dari asaihu. Kita koreksi 4 poin tadi. Tadi kan katanya hakiki di sini. Otomatis harus ngikutin empat-empatnya. Al alamatu marifat. Asaihu juga marifat. Poin pertama benar. Al alamatu rofa. Asaihu juga rofa. Poin kedua benar. Al alamatu ini isim mufrad, tasniyah atau jamak? jamak. Mufrad. Mufrad. Awalnya jamak, tapi Alamatu sayangnya apa? mufrad. Pokoknya kalau ada tak marbutohnya, ya sudah itu mufrad ya. Tak marbutoh Ya. itu gandengannya sama mufrad. Al alamatu mufrad. Asaihu juga mufrad. Oke, poin ketiga sama. Sekarang al alamatu ini mudzakkar atau muannas? Muannas, Kalau asaihu, mudzakkar. Muzakkar. poin yang keempat ini nggak sama. Nggak boleh kalau ada salah satu yang nggak sama. Berarti gimana ini? Berarti bukan naat hakiki, Ustaz. Berarti bukan naat hakiki. Berarti naat sababi. Berarti iya. Kalaupun naat sababi, kalimat setelahnya itu harus dibaca rofa dan punya domir. Dibaca rofa dan punya domir gitu ya. Kayak Ja'a Zaidun Jamilun Abuhu. Ja'a Zaidun Jamilun Abuhu. Kata Abuhu itu menandakan dia naat sababi. Nah, sekarang Bisa balang. ini nggak ada. Gimana? Oke, ini ada sesuatu yang berbeda di lafadz al-alamatunya. Saya kasih tinta kuning. Teman-teman semuanya, jadi kalimat ketika dia diakhiri oleh tak marbutoh atau ada kalimat yang diakhiri oleh seperti ini, kita kan biasanya nyebut dia adalah muannas karena diakhiri oleh tak bundel seperti ini. Atau nyebutnya biasanya tak marbutoh. Suara saya putus-putus atau jelas di sana? Jelas. Jelas, Ustaz. Ini HP saya yang ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita jangan buru-buru nyebut ini adalah tak marbutoh atau tak muannas ya, bukan. Ada tak yang lain yang tulisannya sama seperti ini, tapi fungsinya itu beda. Fungsinya bukan untuk memuannaskan, tapi untuk yang lain. Apa emangnya fungsinya? Fungsinya ini adalah untuk menambahi makna, untuk melebih-lebihkan lafaz tersebut. Bal- Nah,
Melebih-lebihkan itu apa? Biasanya istilah lahunya. Mubalaghah. Nah, mubalaghah. Di sini Taukid. taknya itu mubalaghah. Taklil mubalaghah. Kita dapat pelajaran lagi. Tak yang ada pada lafaz al-alamatu itu disebut dengan taklil mubalaghah. Cirinya dia bersama dengan segot mubalaghah. Bersama dengan segot mubalaghah. Di sini kan ada kata alamun. Alamun itu bentuk mubalaghah dari kata alimun. Alimun orang yang alim. Alamun orang yang sangat alim. Tambah lagi tak marbuto salah ya. Tambah lagi tak mubalaghah berarti orang yang sangat sangat alim. Nambah lagi sangatnya. Alamun ini sigat mubalaghah ya. Wazan fa'alun. Ya, jadi maka jelas dan boleh juga ditarkib menjadi naat hakiki. Benar, empat-empatnya tadi sudah benar. Nah, tak di sini bukan tak muanas, melainkan tak marbuto untuk makna melebih-lebihkan. Jadinya dia gandeng atau bersama dengan sigot mubalaghah. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya pengen perwakilan lagi dari kalian. Saya ngacak ya. Siapa ya? Uhti Hanza yang ada di bawah ini. Silakan. Uhti Hanza minta Ya tolong Ustaz, bacakan yang saya garis bawah ini. Syamsu ad-Dinu Abu Abdillah. Salah satu ya? Lah itu lahu, lahi, apa laha? Oh, Abdullah. Hi. Syamsu ad-Dinu Abu Abdillahi. Abu Abdullah apa Abdillah? Tadi apa? Abdullah. Ab gitu lah Ustaz. Domah apa kasroh? Yang Abdullah ya Ustaz. Oh, yang Dama. domah. Oke. Oke, ini kita bisa pakai rumus nomor 1. Nakiroh ketemu ma'rifat. Lafat syams, nggak tahu ini yang bener sa pasti ya. Ini kan nakiroh. Kemudian ad-din, ini ma'rifat. Nakiroh bertemu ma'rifat, maka sama dengan apa? Idhofah. Idhof. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus dibaca Rofa. kasroh. Berarti di sini harusnya ad-dini ini ya. Oke. Terus lafat syams din ini sinnya kita belum tahu bacanya apa. Nah, kita pakai rumus lagi. Di sini kan kita sudah tahu bahwa dua kata ini kan idhofah. Mudhof ilaih. Berarti termasuk ma'rifat apa nakiroh?
Ma'rifat. Marifat. Empat ya. Marifat jatuh setelah marifat lagi. Ini kita ngitungnya ke asyeh. Karena ini menjadi naat badal dari asyeh ini ya. Kita ngitungnya dari si predikatnya ini. Marifat ketemu marifat. Sama dengan apa? Samsdin. Ini kira-kira kata sifat apa bukan? Bukan. Oke, fix bukan ya. Kalau bukan berarti di sini tarkibnya adalah badal. Karena kata yang kedua bukan marifat. Bukan kata sifat. Berarti ditarkib menjadi badal. Mengikuti si lafat asehunya ini. Berarti harus dibaca rofa ya. Syamsu. Oke, tadi rofa berarti benar. Syamsuddini, Syamsu badal. Dan dia mudhof. Ad-dini mudhofun ilaih. Lanjut. Abu Abdullahi. Oke, ini kita pakai rumus lagi. Abu marifat panakiroh. Ma'rifat. Abu doang. Kalau marifat ada alnya. Kira. Nakiroh ya. Terus ini marifat panakiroh. Ma'rifat. Abdunnya doang. Abdud Oh, nakira. kiroh ya. Nah, ini kita ketemu rumus lagi. Saya kasih rumus. Ini kita tulis yang ketiga berarti ya. Rumus yang ketiga adalah kalau kita ketemu isim nakiroh dengan nakiroh, maka kita punya dua opsi. Satu, susunan idhofah. Jadi mudhof dan mudhof ilaih. Atau yang kedua, menjadi na'am. Kata yang kedua na'am. Kapan nakiroh ketemu nakiroh menjadi idhofah? Ketika nakiroh yang kedua itu bukan kata sifat. Tapi kalau berupa kata sifat, berarti menjadi na'am. Saya ulangi lagi, rumus ketiga adalah nakiroh ketemu nakiroh bisa dua, bisa idhofah, bisa na'at. Kapan idhofah? Kalau kata yang kedua bukan kata sifat. Kapan na'at? Kalau kata yang kedua adalah kata sifat. Pertanyaan saya, abdun di sini kata sifat apa bukan? Bukan. Oke, bukan. Berarti nanti akan membentuk susunan idhofah. Abu mudhof, di sini mudhofun. Kalau mudhofin ya harus dibaca apa? Masuk. Jar. Abdi. Abu Abdi. Nah, ini ditanwin apa enggak? Masuk rumus pertama. Abdu nakiro. Allah marifat. Nakiro ketemu marifat. Susunan Idhofah. susunan idhofah lagi. Berarti abdi nggak boleh ditanwin karena dimudhofkan lagi ke lafadz Allah ini. Jadi bacanya Abu Abdillahi. Narkibnya gini. Abu mudhof, abdi mudhof ilaih, dan dia juga menjadi mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Kayak gitu ya. Bu mudhof, abdi mudhof ilaih, abdi mudhof, Allahi mudhof ilaih.
Kalau sudah tahu dibaca langsung Abu Abdillahi idhofah. Itu nggak apa-apa. Sip. Nah, pertanyaan saya lagi. Kenapa di sini dibacanya Abu? Ini Eropnya apa, Uhti Hanza? I'rabnya asmaul khamsah. Ah, Asmaul Khomsah bener. Eropnya Rofa, Nasab, apa Jer? I'rabnya adalah rofa. Oke. Eropnya Rofa ya. Khomsah, tanda Rofanya dengan wawu. Berarti ini Eropnya Rofa. Kenapa Ya, Uhti kok di Eropi Rofa? karena dia itu jamak muzakkar. Bener nggak Ustaz? Salah. Kan ya? Salah. Kenapa di Eropi Rofa? Kalau ditanya kenapa, nanti fokus jawabannya ada di tarkipan. Apakah dia mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, dan lain sebagainya. Fokus di tarkipannya. Ini tarkibnya apa? Kedudukan. Tarkibnya udah. Selain mudhaf apa? Kobar. Khobar. Tapi ini Syamsu itu badal Ustaz. Berarti mubdal bukan? Hmm. Ini kita pakai rumus yang ketiga. Ini Samsuddin, Ma'rifat. Abu Abdillah juga Ma'rifat. Ma'rifat ketemu Ma'rifat sama dengan apa? Tergantung ya Ustaz ya. Kalau dia kata sifat maaf. Kalau bukan badal. Gitu ya. Kalau ini Abdullah, Abu Abdullah, Abu Abdillah. Itu kata sifat apa bukan? Badal. Oke, Bukan. sip, gitu ya. Ya, benar benar. Karena dia bukan kata sifat. Jadi di sini badalnya ada dua ya. Ada Samsuddin, ada Abu Abdillah. Jadi kenapa dia ada wawunya Ustaz? Ada wawunya, kenapa? Kenapa ada wawunya? Wawu itu menandakan ininya ya, tanda i'rabnya dia. Tanda i'rabnya dengan wawu karena asmaul khamsah. Abu Abdillahi, Abu Maf'ul, wa alamatu rafihi wawu, al-wawu li'annahu asmaul khamsah. Wa huwa mudhafun, Abdillahi mudhafun ilaih. Abdi mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi, masih ada waktu ya. Saya bacakan saja ya. Syamsuddini Abu Abdillahi Muhammadun. Kita baca rofa ya teman-teman. Muhammadun kita baca rofa. Kita irofi rofa. Karena termasuk atau karena tarkibnya dia adalah badal. Kenapa kok ditarkib menjadi badal? Karena lafadz Muhammad ini makrifat. Dan itu setelah kata Abdullah makrifat juga. Muhammad bukan kata sifat, berarti badal. Oke. Muhammadun ibnu Qasimin. Ini kalau dipisah harus ada hamzah wasolnya ya.
Tapi kalau dibaca wasol, ya alif hamzahnya ini dibuang. Muhammadub itu. Tapi kalau ditarkib satu-satu ya harus dibaca. Muhammadun badal dari Abu Abdillah. Ibnu Qasimin. Ibnu ini nakiroh. Qasimin nakiroh. Nakiroh ketemu nakiroh, rumus yang ketiga. Nakiroh ketemu nakiroh, rumus yang ketiga ini. Nakiroh yang kedua ini bukan kata sifat Qasimin, ini nama orang. Bukan kata sifat. Ibnu Qasimin, putra Qasim. Nah, ini nanti bisa dibuat susunan idofah karena nakiroh ketemu nakiroh. Terus, kenapa kok harus dibaca Ibnu? Ya, kalau Ibnu Qasimin, satu kata ini semua, ini susunan idofah. Terus kalau ditanya, kenapa kok harus Ibnu Rofa? Nah, maka jawabannya karena dia menjadi naat atau menjadi badal. Menjadi naat atau menjadi badal. Boleh dua, khusus kata Ibnu boleh dua ya. Khusus kata Ibnu ini boleh dua. Kalau nerjemahin boleh seperti ini. Muhammad yang menjadi putra Qasim. Berarti itu naat. Atau Muhammad ialah putra Qasim. Nah, itu menjadi badal berarti. Kayak gitu ya. Jadi kata Ibnu, saya ulangi lagi, boleh badal, boleh naat. Pilih saja yang pengen yang mana. Ibnu Qasimin. Ini karena nama orang ya, berarti ini nanti kategorinya makrifat. Asy-Syafi'iyyu. Asy-Syafi'iyyu ini saya makrifat. Asy-Syafi'iyyu ini artinya yang bermadhab Syafi'i. Yang bermadhab Syafi'i di sini itu adalah si Muhammad ini. Yang ngarang kitab Fathul Qoribnya ya. Jadi karena dia ini adalah rofa Muhammadun, ini juga harus rofa. Kenapa kok harus rofa? Karena tarkibnya Asy-Syafi'i ini menjadi naat. Karena kalau antum antum udah belajar isim nasab itu yang cirinya yang ada ya tasdid di akhir nih. Isim nasab itu salah satu ciri dari naat. Maka kalau ada isim nasab pasti tarkibnya naat. Itu ya. Ini naat dari lafadz Muhammadun. Muhammadun ma'rifat, Asy-Syafi'iyyu juga ma'rifat. Ma'rifat ketemu ma'rifat sama dengan naatnya lafadz Muhammad. Kayak gitu. Taghammada kalimat fi'il. Ini ada stripnya menandakan jumlah yang tadi sudah selesai. Ya. Fi'il ini terletak di awal, berarti nggak punya tarkib. Taghammada fi'il madi. Sebut saja fi'il madi begitu ya. Fi'il madi. Hu sebagai maf'ul bih-nya. Kalau ada domir sambung dengan kalau ada domir sambung dengan fi'il, domir hu huma hum, ha huma hunna, kakumakum kikumakuna, maka tarkiblah menjadi maf'ul bih karena dia domir muttasil mahal nasab. Domir muttasil mahal nasab itu menjadi maf'ul bih. Taghammada fi'il madi hu maf'ul bih. Allahu ini dibaca rafa ya. Allahu ini kan fi'il tadi taghammada. Belum ada fa'ilnya. Fa'ilnya di lafadz Allah. Jadi susunannya itu fi'il, maf'ul, kemudian fa'il. Biasanya kan fi'il, fa'il, maf'ul itu ya. Subjek, predikat, objek. Ini dibalik, objek dulu. Fi'il, maf'ul, fa'il. Terus birohmatihi. Bi huruf jar. Rohmati majrur. Bi huruf jar, rohmati majrur. Domir hi. Hak domir ini disebut mudhofun ilaih dari kata rohmati. Kenapa? Ya sesuai rumus yang nomor 1 ini. Rohmati ini nakiroh. Gak ada alnya berarti nakiroh. Kemudian ketemu domir hak ini. Hak domir kan termasuk marifat.
Nakiroh ketemu ma'rifat sama dengan idhofah. Birohmatihi berarti hak domir di sini mahal jar karena mudhofun ilaih dari rohmati. Waridwanihi wawunya wawu atof. Setelah huruf atof disebut apa teman-teman? Ma'tuf. Eh, wawu huruf atof ridwani ma'tuf. Sebelum huruf atof namanya apa? Ma'tuf. Ma'tuf ilaih. Ma'tuf alaih. Kira-kira dari semua lafaz yang ada di sebelum waridwani yang menjadi ma'tuf alaih yang mana? Rahmatihi. Rahmat. Ya, birohmatihi benar. Lafaz rohmati ini jer, ridwani juga jer karena dia ma'tuf ke lafaz rohmati. Birohmatihi waridwanihi ini sama juga jer majrur dan mudhof mudhofun ilaih. Ridwani mudhof, domir ha ini mudhofun ilaih. Amin. Amin biasanya kalau kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia apa? Amin, amin. Semoga tersemogakan. Kabulkanlah ya. Kabulkanlah. Amin itu kabulkanlah. Nah, kabulkanlah kira-kira menurut antum ini termasuk isim, fiil, apa huruf? Isim. Fiil ya. Fiil apa ini? Am. Amar. Amar. Ya? Fiil amar. Fiil amar itu nggak ada yang harokatnya fathah di akhir ya. Amina itu. If'il, idrib, sukun-sukun. Kalau rukun fathah ada alifnya. If'ila, idriba. Nah, ini terakhir ya, PR. Atau coba antum cari referensi lain ya. Saya kasih tugas mandiri ya. Amin ini termasuk apa? Isim, fiil, apa huruf? Nah, enggak saya bahas dulu ya. Ya, buat apa namanya? Tugas mandiri lah ya, buat bahan mutolaah, bahan belajar antum. Oke, untuk malam hari ini kita sudah selesai ya. Alhamdulillah ini pertemuan pertama. Agak banyak. Pertemuan kedua pun nanti malah lebih banyak. Saya pelan-pelan dulu nanti di pertemuan berikutnya biar eh, bisa cepat nangkapnya. Nanti pertemuan selanjutnya itu lebih banyak-banyak lagi nanti bacaannya. Antum dikirimkan materi ini apa belum ya? Belum, Ustaz. Belum Ustadz. Oh belum. Saya kira sudah. Ya udah nanti mungkin bisa saya kirimkan di grup ya. Baik teman-teman, ya beginilah pelajaran kita praktek membaca kitab di kelas Tatbiki. Kira-kira ada pertanyaan? Yang rumus tadi kan tadi kan rumusnya akhirnya ketemu ma'rifah, kemudian ma'rifah ketemu ma'rifah, terus nakirah ketemu nakirah. Adakah rumus ma'rifah ketemu nakirah? Afan. Oh, bisa diulangi lagi? Itu tadi kan rumusnya nakirah ketemu ma'rifah, terus ma'rifah ketemu ma'rifah, terus lagi nakirah ketemu nakirah. Kemudian selanjutnya adakah rumus ma'rifah ketemu nakirah? Oh ya, benar. Nanti ada rumus ma'rifat ketemu nakirah. Belum dicatat di sini. Ya, ya. Ya, benar-benar. Nanti ada rumus ma'rifat ketemu nakirah juga. Sebenarnya sudah kesinggung sedikit sih tentang rumus ma'rifat ketemu nakirah, tapi nggak terlalu eksplisit ya. Jadi pokoknya nanti ada lah.
Ustaz, adakah kitabnya spesial khusus rumusnya adakah PDF-nya? Oh, kalau rumus PDF-nya nggak ada. Kalau rumus PDF-nya ada, hanya kita share langsung di pelajarannya, pertemuannya. Oh iya. Oke, saya kira cukup untuk malam hari ini ya. Gak telat tadi, mohon maaf karena harus pakai Zoom Pro, harus ada rekamannya. Nah, nanti teman-teman bisa mengulang materi lewat link-link yang saya share. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga selalu hamasah dari awal ini sampai pertemuan terakhir ya. Tetap harus semangat. Dan juga semoga selalu diberikan kesehatan sehingga nanti bisa istiqomah belajar meskipun lewat Zoom, lewat online nih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la Astagfirullah wa atubu ilaik. ilaha illa Sebelum anta saya akhiri ya, sebagai absensi untuk malam hari ini, teman-teman boleh on cam ya. On cam sebentar, saya mau screenshot absensi. Oke, saya bentar ya. Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, naam, kelas syukron lakum ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.